Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video kedua, yaitu materinya. Kalau yang kita lihat pada RPS-nya, op-amp, sensor, kemudian sensor, dan mungkin sedikit dengan aktuator ya. Kalau op-amp ini kita ada perhitungannya. Kalau sensor ini adik-adik nanti bisa cari sendiri di beberapa internet. Tapi untuk op-amp kita akan belajar hitungan. Kita lanjutkan, ini RPS-nya ya. Nanti untuk pertemuan ketiga mungkin saya akan loncati untuk aktuatornya, sistem logikanya, AND OR, XOR, NOR. Kita langsung ke PLC-nya, aplikasi langsung ke PLC. Baik. Nah, ini merupakan gambar dari op-amp, simbolnya seperti ini. Ada dua inputan, input pertama dan input kedua, dan ada outputnya ya. Untuk gambar fisiknya seperti ini. Sama input 1, input 2, nanti ada tergantung, ada nanti ditambah lagi di sini ada hambatannya atau di sini. Nah, perhatikan untuk menghitung angkanya itu kita lihat ininya apa, nah, simbolnya ini, kemudian di sini ada angkanya, berarti untuk inputannya yaitu 2 dan 3, sedangkan outputnya ada di 6-nya ya. Jadi jangan kebalik, ini kalau Anda masangnya mungkin di bawah akan berbeda antara input dan outputnya. Jadi untuk acuannya seperti ini, berarti kalau ada tanda ini nomor satunya di sisi kiri ya. Untuk outputnya nanti nomor 6 seperti itu. Nah, sekarang di sini kita akan belajar 3 dulu aja, yaitu inverting dan non-inverting. Jadi kan inverting dan non-inverting. Dan ada beberapa tambahan, mungkin nanti untuk di invertingnya ada tambahan-tambahan untuk inputnya. Nah, kalau di sini kan cuma 2, nanti bagaimana misal R1-nya ini ada 5 atau ada 4 ya. Nah, ini gambaran dari inverting. Inverting itu penguat gitu ya. Penguat untuk outputnya ya. Ini Vout-nya seperti ini tergantung, kalau ini inputnya di negatif nanti hasilnya negatif, kalau ini inputnya di positif ini hasilnya positif ya. Tapi ini penguatan inverting. Inputnya seperti ini, RF yaitu FF-nya di sini, kemudian RIN yang di sini kali VIN-nya di sini, nanti akan keluar Vout-nya ya. Sedangkan yang ini sendiri RF per RIN ini Anda bisa masukkan yaitu A di sini untuk itu memudahkan. Jadi Vout sama dengan min A kali VIN seperti itu. Ya. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Nah, seperti ini. Bisa dihitung berapakah VIN-nya. Nah, apabila seperti ini, berapakah Vout-nya? Kita tulis lagi. Vout, maksud Vout tadi gimana? Vout sama dengan untuk inverting negatif RF per RIN kali VIN. Ini sama dengan berarti negatif RF-nya negatif, ini kita pakai yang ini aja ya, 330 kilo ohm per 1 kilo ohm kali 17 mili seperti itu Vout-nya. Ini atas juga tadi apa sih? Sama dengan min.
Ini untuk invertingnya. Ini memutar inverting tadi ini soal. Nah sekarang yang non inverting. Non inverting ini sebenarnya sini V-in-nya ini. Nah, V-in-nya kan di sini. Sedangkan V-out-nya rumusnya ini. V-out-nya rumusnya ini. Kita bisa lihat ini sama dengan seperti ini kan sebenarnya. Nah, ini sama dengan V-out dengan yang merah juga. Apa? F-in plus RF ini kan gini per F-in plus F-in. Nah yang ini sama dengan yang ini. Jadi dikali VI. Nah, kemudian ini dia dicoret. Nah, ini sama dengan 1 plus RF per FI. Kali VI. Nah ini sama dengan, nah ini sendiri ini sama dengan ini out ya, sama dengan AC. Kami ya, itu sama seperti ini loh. A plus B per 2 itu kan sama dengan A per 2 tambah B per 2. Jadi kalau non inverting ada ketambahan 1 di sini dan nilainya positif ya. Untuk AV-nya berarti ada ketambahan 1 di sini, kemudian nilainya positif. Seperti itu. Nah, ini misalnya bentukan seperti ini. Misalnya seperti ini, berarti berapakah V-out-nya yang ditanyakan yang pertama ini? Berapakah V-out-nya? Gitu ya. Berarti V-out sama dengan 1 kali tambah RF-nya berapa ini? RF-nya ini 470 per ini kali seperti ini 3300 ya kilo ohm kan. 3300. Maaf ini aja 3,3 aja. Nah, 3,3. Ini 3,3 kilo ohm. Kilo ohm. Kali berapa V-in-nya? 85 volt. Nomor 1. Nah, kerjakan sendiri nanti ya. Lalu jawabannya ini saya cuma menulis prosesnya aja karena keterbatasan waktu. Oh, mohon maaf ini salah nih. Maaf, ini salah ini. Yang nomor 1 itu bukan itu. Yang nomor 1 itu ini. Satu RF-nya 100. Ini 10 kali 85. Coret, hasilnya berapa? Kalikan dulu, setelah itu baru ditambah ya. Maaf, ini masalah lagi. Nanti ditambah dulu baru dikalikan karena di sini ada kurung tutupnya nanti yang diprioritaskan di sini. Seperti itu. Di sini mungkin AV-nya, AV itu kan yang dalam sini ya, yang nomor 2 itu. Berarti AV-nya
sama dengan 1 plus RF per Rin, kemudian sama dengan 1 plus RF-nya berapa di sini? 470 per 3,3. Ini untuk AC-nya ya. Untuk AC-nya. Kemudian apabila ketemu AC-nya, berapa jumlahnya? Vout-nya sama dengan AC-nya ini dikali dengan VI-nya. Nah, Anda ketemu nanti berapa VI-nya. Next, lanjut. Nah, ini penguatan penjumlah. Gimana Vout-nya ya, Dik ya? Vout-nya bagaimana apabila seperti ini. Intinya, semuanya nih, gainnya itu RF per Rin. Jadi, RF-nya berapa dibagi Rin-nya. Jumlah masukannya ya. Nilainya ini 1 per RF-nya, kemudian dibagi gainnya. Sebentar, saya tulis saja seperti ini. Ini Vout sama dengan, biar nggak bingung Anda, RF per R1 dari bawah nih. Ini dari sini. Ini V1 kali V1 ya. Ditambah ini berarti RF. Apa ini RF-nya, mohon maaf. Dibagi R2 yang di sini. R2 kali sini V2. Ya. Bisa terserah. Kalau ada soal berarti di sini RF-nya ini 5. Ini 1, 2. Berarti di sini nanti ada apa sih? R1-nya ini 2, sini 1. Berarti ya RF-nya 5. Kali ini 5 ya. Di R1. R1-nya kan 2 bagi 2. 2,5 kan. Kali V1. Berapa inputnya di sini? Inputnya 1 kali 1. Berarti sudah 2,5. Ditambah RF-nya berapa? 5 bagi 1 kali 2. Ini semua nanti hasilnya harus negatif. Oke, di sini hasilnya karena inputannya ke negatif, ini harus negatif. Nah, ya. Ini berapa ini? Ini bagi ini 2,5 kali 1 2,5 ya. 2,5 ditambah ini bagi ini 5 kali 2 10. Berarti negatif berapa? 12,5. Ini Vout-nya. Nah, begitu juga kalau Anda ingin tambahkan, nanti Anda tambahkan ya. Seperti itu. Nah, ini nanti ada soal. Ini nanti bisa kerjakan di sini. Nah, ini nanti ini berupa ya. Ini masuk di sini kan positif, ini negatif, kemudian negatif ini nanti hasilnya positif ya. Kan VI-nya 1 ini kan, ini masuk 15 ya.
Oh ini Anda ada dua, ada min 15 dan 15. Anda gantung. Maaf. Oh maaf, PIN-nya ini 8 ini. Nah coba Anda hitung aja di sini 8. Kan ini nanti berarti outputnya berupa positif. Ini masuk di sini negatif, masuk di sini nanti negatif penurunan. Nah ini nanti C0-nya di sini berupa positif. Nah, di sini nanti berupa positif. Itu sekelas 6 op-amp. Cepat aja, karena setelah ini kita akan belajar tentang sensor. Next, selanjutnya kita akan belajar sensor. Nah, sensor itu seperti ini, atau bisa juga didefinisikan dengan transducer, yaitu sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi lain. Anda bisa lihat di sisi yang kiri ini. Nah, ini kan nanti ada panas, ada cahaya, ada kimia, dan lain-lain nanti akan dirubah menjadi arus I beta potensial V, perubahan tahanan itu tahanan itu kan berarti ohm, dan perubahan kapasitansi J-nya. Nah, di sini panas, optik, kimia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang bisa, tujuannya ini sebenarnya agar bisa dibaca dalam bentuk digital. Ya. Nah, analogi sederhananya seperti ini. Nah, sensor-sensor ini seperti ini, sensor cahaya, ya, LDR, sensor gas, kemudian sensor rasa, nanti akan diolah, sensor suara, nanti akan diolah dalam otak. Dalam kasusnya ini yaitu mikroprosesor, ya. Nah, mikroprosesor ini nanti akan dilanjutkan ke aktuator. Nah, aktuator itu yang akan mengambil kebijakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Gitu. Nah, biasanya ini yang didapatkan ini berupa analog. Ini kan biasanya analog, kemudian nanti diinputkan di sini berupa digital. Nah, jadi namanya ADC. Nanti setelah ini dapatnya analog, kemudian berubah ke digital sehingga bisa diproses di sini, di otak ini, karena mikronya ini tidak akan bisa memproses seperti besaran-besaran panas, Celcius, jarak, seperti itu tidak bisa. Jadi harus berupa inputannya berupa digital. Seperti itu, itulah gunanya sensor. Jadi merubah tadi. Nah, yang mikro itu hanya bisa besaran-besaran ini tadi yang sudah didapatkan dari transducer akan dirubah ke digital, masukkan di sini. Misalnya menguntungkan lah, mikronya tidak bisa membaca ini, membaca dari energi ini, panas, optik, kimia, tapi dia bisa membuat programnya. Sedangkan sensornya ini hanya bisa menangkap, tidak bisa mengolah data. Gitu. Kemudian ini syarat-syaratnya sensor, Anda bisa baca sendiri. Ini masuknya linear, ini keluarannya non-linear. Nah, di sini ada tegangan, di sini ada suhu, berarti ini sensor suhu, artinya nanti sensor ini membaca suhu, kemudian dari input yang membaca suhu itu akan keluar outputnya berupa tegangan.
Nah, sekarang kita akan klarifikasikan menjadi 3 sensor itu. Yaitu di sini ada sensor thermal atau sensor suhu, sensor mekanik. Di sini saya gambarnya potensio. Biasanya ini ada seperti ini, di sini ada potensio. Potensio itu seperti ini. Ingat-ingat ya, ini artinya variabel, bisa dirubah-rubah. Dan ini sensor optik, sensor cahaya. Sensor-sensor ini nanti akan Anda gunakan untuk mengerjakan TA. Dan biasanya ini yang paling banyak digunakan oleh penguji. Oke, langsung aja. Di sini ada sensor termokopel. Maaf, ada sensor suhu. Itu ada, mungkin di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ada keunggulan dan kelemahan masing-masing, tinggal Anda ingin lihat, Anda ingin pakai yang mana. Nanti untuk aplikasi itunya apa? Aplikasi pembuatan TA-nya untuk sensor suhu. Saya dulu agar lebih jelas. Umumnya yang dipakai itu yaitu sensor termokopel karena murah, kemudian ring suhunya luas. Berarti terkadang ada yang ring suhunya itu cuma antara 100, antara 0 derajat Celcius sampai apa? Sampai 200. Nah, ini ring suhunya luas. Kemudian murah, sederhana. Tegangannya rendah, memerlukan tapi kelemahannya ini kurang stabil, kurang sensitif. Nah, coba Anda lihat sendiri, Anda pelajari sendiri, nanti tergantung apa? Kebutuhan. Nah, ini sensor panas. Keluarannya nanti berupa outputnya itu berupa tegangan. Nanti ada juga LM35. Setiap perubahan satu ini kan tidak linear. Ini tidak linear, ini ada tidak linear. Ya, kalau sensor LM35 itu ringnya kecil tapi linear. Artinya ini volt, ini suhu ya. Celcius. Nah, setiap perubahan dari suhu ini 1 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, dan seterusnya sampai mungkin 200 derajat Celcius, ini perubahannya setiap ini tuh 1 milivolt, 1 milivolt. Ini 2 milivolt. Kemudian kelas yang terakhir berapa? 200 mili, 200 0,2 gitu. Ya, seterus saja. 200 milivolt. Jadi linear. Nah, seperti itu. Tapi ringnya kecil. Dan ini ringnya suhunya luas. Untuk pintar-pintar Anda memakai yang mana aplikasi suhunya ya. Ini untuk sensor. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi untuk saya ambil ini di teknikelektronika.com. Jadi bagaimana pengaruh panas atau tidaknya cara pembacaan dari termokopel ini. Jadi selisihnya ini mungkin semakin panas nanti akan semakin melebar. Nah, kalau semakin melebar berarti delta V-nya ini akan semakin besar. Sehingga semakin besar panas ini maka delta V-nya semakin besar. Nah, kemudian kalau ini semakin kan memuai kan.
Nah, kalau semakin dingin, maka ini akan semakin lawannya memuai, semakin sempit ini nanti delta V-nya. Nah, jadi kita tulis saja kita catat semakin panas, maka impact-nya delta V-nya besar. Nah, semakin dingin, maka delta V-nya semakin kecil. Naik lagi. Nah, ini tentang normalnya. Perhatikan yang termokabel tadi. Ini antara negatif ini. Negatif sampai 760 derajat Celcius. Artinya sampai 800-an, sampai 900. Ini juga ya. Ini yang platinum dari 0 sampai ini sampai ini. Kurang lebih antara 500-an lah intervalnya atau 600-an ya. Rentangnya kan sangat luas. Tapi kelemahannya tadi karena ininya tidak bersifat linear untuk outputnya berupa next. Kemudian kita lanjut di sini sensor jarak. Saya hanya menjelaskan beberapa sensor yang nanti mungkin Anda akan gunakan untuk EA. Umumnya yaitu kan sensor suhu, sensor jarak, maybe sensor cahaya. Nah, ini untuk sensor jarak. Sensor jarak ini namanya ultrasonik. Cara kerjanya ultrasonik itu yaitu ada feedback. Nah, kemudian menunjukkan lagi. Buat feedbacknya seperti ini. Anda bisa lihat yang ini untuk transmisi, pengirim, dan ini untuk receiver. Keuntungannya ya apa? Keuntungannya ini tidak terpengaruh warna. Ini artinya merah, kuning, hitam, situ tidak terpengaruh. Kemudian gelap terangnya tidak pengaruh pada ini. Transmisi artinya ini bisa Anda pakai untuk kondisi yang sangat gelap atau kondisi yang cahaya. Kemudian arusnya yang dibutuhkan sangat kecil. Tapi ada beberapa kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ada batasnya gitu. Batasnya ini, pembacaannya ini ada batasnya, kuatnya transmisi mengirimkan gelombangnya ini ada batasnya, mungkin 2 meteran ya. Gitu. Ini untuk sensor ultrasonik. Nah, ini sama sebenarnya. Sensor LIDAR ini untuk jarak. Ini lebih panjang ini. Lebih panjang sehingga biaya yang dibutuhkannya pun lebih besar. Ini ada transmisi. Sebenarnya prinsipnya sama untuk sensor jarak itu. Yaitu bisa mengirim, kemudian menerima receiver. Tapi kalau yang ini keuntungannya yaitu bisa 3D. Artinya 3D itu seperti ini. Di cengkungan-cengkungan itu bisa dibaca. Ya. Kalau yang tadi yang sensor jarak ini harus 2 dimensi seperti ini. Ya. Walaupun warnanya tidak pengaruh tapi harus 2 dimensi. Kalau ini bisa 3D, bisa dicembung, cekung. Nah, kemudian ini sensor RGR. Sensor RGR ini artinya sensor cahaya yang sering mungkin adik-adik lihat di lampu jalan. Nah, lampu jalan itu pakai LDR, artinya mungkin tidak perlu manual untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Mungkin kalau siang otomatis mati, sedangkan kalau malam otomatis hidup. Nah, keluarannya LDR ini berupa hambatan. Kalau gelap, hambatannya itu sebesar 10
mega ohm, 10 mega ohm ya. Sedangkan kalau gelap gitu ya, kalau terang 1 kilo ohm. Artinya semakin mengecil, semakin terang, maka hambatannya semakin mengecil. Ya, dari puncaknya maksimalnya gelapnya itu 10 mega ohm, kemudian semakin terang berarti semakin mengecil hambatannya bisa sampai 1 kilo ohm. Ya. Itu aja mungkin yang bisa saya kasih penjelasan tentang sensor. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, setelah sensor-sensor ini Anda dapatkan, harus Anda kalibrasi gitu. Sekali lagi, data-data sensor ini harus Anda kalibrasi sehingga ada standar untuk dengan kenyataannya, dengan realnya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.